Assalamualaikum Bang Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Gimana kabar Bang? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kok udah lama banget gue nggak pernah lihat lu di sini sih? Nah, tadi saya ke kampus yuk, Bapak di ruang apa di ruang kelas kalau nggak salah. Apa di ruang meeting? Oh alah, jam berapa? Ya, itu tadi pagi itu sekitar jam 10-an sampai jam 11. Oh iya, iya bener sih. Emang lagi di ini, lagi di, lagi ngajar kan? Iya. Iya udah lama banget. Udah lama nggak ngopi-ngopi atau gimana gitu, Pak. Iya nih, makanya gimana? Aduh. Nggak nongol-nongol ya. Cek ya Mas ya, bentar. Aku sambil makan di sit, bentar ya. Silakan, silakan Pak, dipersilakan. Saya Nah, juga ini baru sampai rumah Tisan, Pak. wah, aman Mas. Pulang lah, Pak. Aman, pulang yuk. Long weekend, Pak. Kenapa? Long weekend. Yo, Hanya pulang. Ini baru sampai rumah pisan lagi di depan ini. Loh, bentar. Pulang ke mana Mas emang? Ke Bintaro, Pak. Biasanya Lah, kan saya tidurnya di kantor, biasanya. oh, lah rumah Bintaro. Iya, Walah. Sapari, Pak. Pondok Sapari, rumah Bapak yang dulu sering tenggelam air. Oh iya, Deng. Oh iya, lu yang di situ ya, gue baru inget. Buset, Ah, baru punya anak berapa, yo? nah begitulah ya Mas ya, namanya hidup kan. Nah, Iya, iya, iya. ini kok Mas Leonis join ke sini? Kayak salah, salah link dia nih. Salah link dia. Merem kali dia. Mas Leonis kayaknya salah link nih kayaknya nih. Ada kelas nih. Bonus covernya tahap berapa sih Mas Soleh? Aku lupa. Tahap 4 tahu yang makam itu loh, Pak. Makam besar. Mm-mm. Saya agak naik ke atas. Tahap tahap 4 berarti ya? Iya, tahap 4 itu. Oh alah. Iya, iya, iya. Saya juga dulu di tahap 4, Bang Soleh. Ya, iya, iya. Yang pernah kebanjiran kan. Yang Iya, kalinya di banjir kan, Pak. yang pernah ada ini biawak di kalinya. Juga banyak, Pak, kalau lagi banjir gitu, Pak. Iya. Tapi sekarang udah jarang sih, Pak. Soalnya udah apa diperbesar lagi kalinya, terus Oh di gitu. kasih pinggirannya itu ditambahin apa batu-batu itu fondasi lah. Oh, ditinggiin tanggulnya lah ya. Ya, tanggulnya ditinggiin. Ya cuman Hmm. ya karena ya begitulah, namanya air, nggak dibendung kayak apapun masih bisa lari lewat celah-celah, Pak. Ini gue tuh dulu jalannya ini Mas, yang di kan ada musola ya, ya kan di sana. Ya, ya, Di tap, ya kan di tempat kan ada musola. Nah itu kan depannya persis itu kan ada jalan masuk ya. ya, betul. Nah itu gue rumahnya di situ. Itu masuk Pas situ masuk jalannya. musol pas masuk musola, pas masuk depan persis ada jalan masuk ke atas itu, Pak. Enggak kan musola musola nih kan depan persis agak enggak sih, enggak depan persis, agak serong ke kanan ya. Agak Iya, serong agak kanan ada serem. jalan kan, Hmm, masuk kan, jalan buntu, ya. Hmm, 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 ya kan? hmm. Nah itu gue di situ. Ya. Walah, deket rumah Jayus Tambunan nih ya, Pak. Deket ini. Pokoknya yang dulu tuh rumahnya ada pohon mangga gede, Mas. Ya, itu ada inian apa? Pos polisi lagi, pos ronda. Wah, pesona kan pojok. Pojok bukan, gue yang di sininya. Bukan jalan itu yang apa Lapangan lebih dekat basket. ke musolanya. Iya, lebih dekat musola kan. Oh, berarti agak ke sini ya, dekat. Musola kan sekarang Mm-mm. udah jadi masjid. Oh, udah jadi masjid sekarang. Iya, Oh, ya ya, gue yang yang salah. gue yang bukan yang ke arah pos, Mas, bukan yang dekat sama kalinya. Ah, paham. Ke arah Oke. makamnya kali, Pak. Oh.
Enggak sih, bukan ke arah makam. Ininya Sebelah mana sih, ke Pak? arah ini ada warung ibu kan ya, warung-warung, warung kelontong dulu. Oh iya, itu yang warungnya agak sedikit tertutup. Mm-mm. Nah, itu kan sebenarnya ada jalan kan. Ya, Nah, itu dulu. Nah, itu zaman sebelum merdeka ya, Pak. ini tahun udah lama sih sebetulnya. Udah ada lebih itu. Hmm. Sekarang malah kelurahan kelurahan Jurang Mangu Barat itu di dekat situ, Pak. Hmm. Itu yang rawa rawa apa lapangan dulunya dipakai untuk lapangan bola terus jadi rawa gitu kan. Sekarang dibangun kelurahan itu, Pak. Oh, yang belakang ya? Iya, Yang yang paling apa? belakang sekali, ujung. Lapangan tanah liat ya? Iya, yang ujung sekali itu. Iya, Yang dulu gue main bola di situ, Mas. Main bola, main sepeda, off-road kan di situ kan. wah, iya. Nggak tahu udah tetangga dari dulu, Mas kita. Siapa yang kenal? Kenalnya baru sekarang, Pak. Nah, Ini itu dia. baru sampai rumah atau gimana, Pak? Nggak, gue masih di kampus. Masih di kampus. Mm-mm. Bola. Kirain Oke, pulang, Pak. tumben kan sampai malam. Ini mau ada acara apa emang? Nggak kan gue lagi sama anak-anak kan lagi penelitian. Nah kan, nah ini yang sama akar. Nah dari pihak akar, gue lagi bikin proposal bareng sama pihak akar. Nah gue pengen ke daerah Simone, kan lebih dekat dari sini daripada gue pulang. Oh, Itu dulu. alah, iya, 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 iya. Hmm. Langsung ke Tang City, langsung liburan lah, Pak. Ya maklum mas, buat mencari sebongkah berlian. Iya, 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 iya. Daerah ini. Berarti oh sama-sama Adit ya yang diikut di situ ya. Iya, anaknya sih juga banyak kok mas. Ada Maul, ada Fanya. Ya, dia emang satu paket, Pak. Maul sama Panya. Iya, Maul, Fanya, Mas Al, sama Putri Awalia. Iya. Halo, Yang ikut. Firly nggak ikut. Pilih ikut, pilih ikut. Yang dua itu enggak. Beda penelitian, beda Oh, topik. beda penelitian. Hmm. Firly, terus Sam sama Adit. Oh, Ini. yang ikut Firly Sam sama Adit aja berarti. Si Kamal itu nggak ikut. Lu apa nggak mau ikut dah, Mas? Ya kagak tahu, Pak. Ye. Eh, gue ngechat di grup SI. Wah, saya ganti inian soalnya kan. Kemarin itu oh WhatsApp error. Hapus, Mm-mm. install ulang semua, ganti yang WhatsApp biasa itu. Emang ada ya? Gue ngechat di grup SI. Ah, tahu begitu mah tadi nggak pulang saya, Pak. Ini gaspol ini Oh, mana? Bikin proposal langsung. Tuh. Ini deh, kalau misalnya emang ini kan lagi udah ongoing kan sebetulnya. ya. Nanti kalau misalnya ada muncul topik baru, kita apa namanya? Gua undang lu dah ini kan nanti. Nggak pernah Kalau dapat sekarang saya kabar, ongoing mas. makanya nggak pernah ikut. Hmm? Ya nggak pernah dapat kabar yuk. Eh, gua tuh apa-apa semuanya ke grup SI mas. Semuanya. Ini gimana grupnya nggak ada malah ini. Nih, nih kayak Mas Maul, Mas Fanya, Putri Ya, Awal itu semuanya ya. tahu dari grup SI. Mas Panya. Mas Mbak Fanya, Mas Al sorry, Mas Al sama Mbak Fanya. Sampai sampai spaneng gua. Nih, Mana ya? Kita cari grupnya. Aduh. nih. Tanggal 12 Kok Mei. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kemarin ITS dan setiap prodi di ITS baru saja melakukan MOU dengan akar dulu. Tuh, saat ini kita sedang ada agenda pelaksanaan penelitian dengan mahasiswa dalam ranah otomasi, IoT, serta deep learning. Tuh, udah ada kok tanggal 12 Mei gua ngechat. Tetapi sayanya nggak ada ini grupnya. Seriusan. Nomornya yang mana Nah sih? ini kita cari-cari ya. Yang simpati itu 0812. Soleh.
Belum. Udah gue save belum ya? Ada kok Nggak already tahu. added to the group. Kok ini nggak ada ya saya grupnya ya? SIITT samanya. Coba SITTS. Nomor lu yang ini kan yang 1382 belakangnya. Ya, Iya, udah. Udah kok. mana Gimana? masih kosong baru ditambahkan nih. Saya tes tuh. Kagak. Udah lama Tuh, gue nambahinnya. Kapan tuh di situ gue nambahinnya? tapi saya nggak ada inian, ini baru semua. Ya, berarti kan HP lu nya yang bermasalah. Ya kan kemarin saya bilang gitu pas apa HP saya WhatsApp-nya error. Lu sih kebanyakan nyimpen maksiat. Barangan dulu. Bentar ya, Mas, ya. Bentar. Bentar lagi gue habis kok. Bentar lagi gue Siap, habis. siap, Bentar. siap. Santai aja, Pak, santai. Nih, saya lihat, saya kirim tuh. Baru ada tulisan begitu doang. Hmm. Ngapain ngirim di grup anjir? Baru ada tulisan itu doang kan? Udah 20 Februari kan udah ditambahin nih. Gue kirimin ya. Iya, Ini udah gue ditambahin, sampai. ditambahin. Ya, cuman belum ada berita acaranya, maklum. WhatsApp-nya masih baru. Hmm. By the way gimana UTS? Aman kan? Bisa ngerjain? Aduh, pusing banget ngerjain sendirian naik. Lah, kan yang nomor 4 kelompok. Kelompok bagaimana sih ngerjain sendirian? Sumpah. Iya, ya kan tahu sendiri, Pak. Daripada saya pusing kan. Yang satu susah dihubungin, yang satu lah entahlah kemana ya. Ya udah saya mikir sendiri aja lah. Hmm. Tuh, Um, uh, UTS. Ini pada ada Uli Nuha, ada Satria. ada susah, Pak. Soalnya gimana ya, Uli Nuha ya dihubungin nih. Karena dia di pondok kali ya. Saya nggak tahu. Si Andrian Satria ya, aduh malah saya dia minta ini sama saya. Pusing saya minta jawaban yang lain-lain lah. Aduh, Si itu, Fahru Rohim. Baru Rohim juga nggak ada ininya, Pak, kata-katanya. Soalnya kan dia sebenarnya KP sama saya Ah, di kantor PE. mm-mm. Ya, tapi nggak tahu itu dia Terus, diem aja. nah ya bagaimana sih? Susah Pak kalau Ini misalnya kayak, ini kayak SSI. Adi, si Bilkis kemana ya dia, ya? Nggak tahu Pak kemana dia. Maksudnya TikTok kenceng dia ngupdate mulu. Gua Makanya itu like-likein. saya Herman sampai ini orang TikTok ada, IG ini history terus. Tapi kok Iya, kuliah nggak kelihatan. nih makanya agak agak lucu sih ininya. Tadi aja saya Nah, sendiri Pak kuliah. apa apa Mas? Kuliah apa maksudnya? Oh, data warehouse. Sendirian saya nama mana lagi di jalan. Nah ini juga sama aja harus sendirian anjir. Nah, iya. Ya, kalau Hmm. dipanggil-panggil Andian nggak ada, beli Farwain nggak ada, Fikri nggak ada, ada. Tahu saya udah. Razul Razul nggak pernah datang juga ngumpulin UTS kurang ajar ya. Sadu juga sama. Aduh, saya udah kasih himbauan dan arahan sih sebenarnya Pak itu. Sama Hmm. mereka semua yang kelas SI. Hmm. Sekarang kita jangan menganggap itu kita angkatan pertama pasti akan lulus. Enggak kayak gitu konsep universitas, Iya, konsep kampus enggak kayak gitu. Tetaplah kita mengikuti pelajarannya. Kalau kalian nggak pada rajin ya mohon maaf kalau apabila lulusnya belakangan, saya bilang gitu aja. iya benar sih.
kampus juga punya peraturan, saya bilang gitu, supaya mereka pada aktif gitu loh Pak, maksud saya kayak gitu. Makanya emang ya nggak tahu deh gue juga bingung. Kalau saya gimana nih, satu-satu orang yang nggak tahu adanya di mana. Iya. Oke, udah kita mulai ya Mas ya. Oh, Terkelar di gua. silakan Pak, silakan Pak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Mas Soleh yang sudah hadir di pertemuan ke-9 dari mata kuliah sistem sistem knowledge management. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari atau apa yang kita eh, diskusikan pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, Udah menurut Allahumma agama amin. kita masing-masing mulai. Oke, ya selesai. Ya, di pertemuan ke-9 kita akan membahas kelanjutan ya dari yang sebelumnya sampai sebelum mutasi itu kan kita sudah sedikit membahas terkait sistem pakar ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lebih mendalami lagi ya terkait dari sistem pakar yaitu lebih berfokus kepada yang namanya reasoning ya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, kira-kira ketika Mas Soleh mendengar kata reasoning apa yang pertama kali dipikirkan oleh Mas Soleh? Eh, mohon maaf Pak, bisa diperjelas reason itu apa ya? Reasoning itu kayak jalan pikir, pemikiran dan sebagainya. Kira-kira apa correlation antara yaitu reasoning dengan sistem pakar? Kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya reason itu ataupun jalan pikiran itu, orang yang biasanya sudah ahli ataupun sudah pakar lah di suatu Hmm. sistem, dia akan sering mencari ataupun kayak gimana ya, ibaratnya kayak riset-riset yang lain, mau penasaran lah bahasanya. Kalau misalnya dia belum ini, kalau dia cari terus-menerus untuk menciptakan suatu hal gitu Pak. Oke, nice answer, cuma masih kurang tepat, Mas Oleh. Jadi, reasoning di dalam sistem pakar itu, tapi benar sih, apa namanya, bagaimana kita bisa terus meningkatkan knowledge kita ya. Nah, sama halnya dengan apa yang apa reasoning di dalam apa real life itu ya tadi pakar dan sebagainya untuk meningkatkan knowledge dan sebagainya sama halnya dengan sistem pakar ya di dalam ketika kita membahas reasoning pada sistem pakar itu adalah bagaimana kita bisa membuat atau membuat ya benar membuat atau menciptakan model pemikiran pada sistem tersebut yang seolah menyerupai pakar tersebut seperti itu. Ini izin share screen ya. Kayaknya saya belum share screen ya. Belum Pak. Oke, sudah muncul. Sudah Pak. Oke, ya. Jadi ya, reasoning itu ya, ketika kita membahas reasoning, di sini kemudian kita bagaimana bisa membuat aturan-aturan pada sistem pakar, bagaimana kita bisa membuat sebuah eh, apa namanya if else rule, bisa membuat sebuah inference engine dan sebagainya ya dari keilmuan seorang pakar yang kemudian kita diterjemahkan ke dalam mesin seperti itu sehingga sistem pakar tersebut memiliki jalan pikiran atau punya pemikirannya tersendiri. Kita masuk ya. Sedikit merefresh sedikit terkait sistem pakar ya, experts dan juga expert system. Nah, human experts achieve high performance because of extensive knowledge concerning their field. Ya, jadi kepakaran seseorang ya itu dapat dicapai ya ketika high performance ya eh, memiliki tingkat performa yang tinggi dan sebagainya itu karena extensive knowledge ya. Jadi bagaimana sebuah pengetahuan yang dia miliki itu lebih di extend lagi ya, memiliki pengetahuan di bidangnya, di kepakarannya gitu kan yang lebih jauh lagi seperti itu. Jadi let's say kepakaran itu nggak cuma sekedar hanya di bidang sains, tetapi sosial pun juga sama memiliki kepakaran. Ya, ada yang pakar di bidang mungkin ya penyakit dalam, ada yang pakar di apa THT, tenggorokan, ada yang di oral, ada mungkin kalau di ranah sosial itu ada kepakaran
kepakaran ekonomi, kepakaran pajak, akuntansi, psikologi dan yang lainnya. Intinya adalah seorang kepakaran seseorang itu bisa menyentuh se kinerja tertinggi itu ya ketika dia bisa berhasil melakukan ekstensif ya knowledge itu yang lebih jauh lagi yang berfokus kepada kebidangannya masing-masing gitu kan. Eh, Generally ya biasanya ya, basically ya literally nggak generally ya developed over many years ya biasanya tuh dikembangkan itu dalam waktu yang lama. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah kepakaran, itu kita tidak bisa mendapatkannya, meraihnya itu secara instan. Gitu. Expert performance depends on the expert knowledge ya. Nih. Yang menjadi highlight adalah ya kinerja seorang expert ya itu akan depends dari apa? Expert knowledge ya. Nah, mungkin ya ketika seseorang berfokus kepada sebuah kebidangan ya ambil 10 tahun, dia sudah bisa dikatakan pakar. Tetapi kinerja kepakarannya itu ya akan eh, akan tidak atau akan masih kurang ya sebetulnya dibanding orang yang memiliki pengalaman lebih lama lagi. Seperti itu. Tidak hanya masalah lama ya karena berfokus ada pada expert knowledge ya kan. Eh keilmuan seorang pakar tersebut bisa dari sertifikatnya, bisa dari ya tadi pengalaman dan sebagainya. Jadi, atau bahkan bisa jadi yang 20 tahun ini belum tentu dia lebih pakar dibanding yang 10 tahun. Kenapa? Karena bisa jadi yang 10 tahun ini dia memang sudah memiliki banyak sertifikasi. Betul. Jadi memang semua itu akan didepends dari keilmuan dari pakar tersebut. Nah, atau kemudian bisa menentukan bagaimana kinerja sebuah kepakaran dari seseorang. Nah, ini mungkin sedikit merefresh ya terkait knowledge modeling in expert system, XPS ya. Eh Mostly atau kebanyakan lah ya itu akan menggunakan knowledge modeling berupa rule based system atau RBAS ya dimana rule based itu adalah rule based system itu adalah sebuah sistem yang didasari atau berdasarkan dari aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang memang dibuat ada rule 1, rule 2, rule 3 dan seterusnya. Rule system models elements of knowledge formulated independently as rules ya. Jadi sistem model aturan ini ya dari Elements of Knowledge ini diformulasikan secara mandiri sebagai rule, sebagai aturan sendiri. Rule set is easy to expand. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah peraturan, ya, rule set itu sekumpulan peraturan, itu kita harus membuat peraturan tersebut itu mudah untuk apa ya, dikembangkan lagi. Kita mau menambah aturan bisa, kita mau menambahkan fakta-fakta terkait aturan tersebut juga harus bisa. Jadi ini harus easy to expand dan kemudian often only limited deep knowledge ya. Example, no explicit coherent causal or functional model of the domain. Next adalah dari shallow dan deep reasoning. Pertama dari shallow reasoning ya. Ini perbandingannya. Shallow reasoning bisa disebut sebagai experiential reasoning atau pemikiran berdasarkan pengalaman. Sementara kalau deep reasoning di apa sering disebut sebagai pemikiran sebab akibat atau kausal. Kausal. Kausal itu adalah penyebab ya. Pemikiran penyebab. Nah, sebab, akibat, dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada apa sih penyebabnya, sebab akibat. Nah, kemudian shallow reasoning atau pemikiran shallow ya ini berfokus ya kepada describing aspect of the world historically atau secara heuristik ya secara origin, secara deep lah, bukan deep sih sebenarnya tapi secara panjang heuristik. Intinya dia origin asli benar dari apa namanya experience dari pengalaman tersebut. Nah, kemudian ketika eh, sementara untuk deep listening atau pemikiran yang mendalam ya, ini biasanya ya di AIMS-nya ya atau ditargetkannya adalah untuk membuat sebuah model yang akan bertindak like the real thing. Jadi dia akan apa namanya
memiliki sikap sifat itu yang bagaimana bisa seperti aslinya. Ketika shallow reasoning, ini adalah short inference change, jadi hanya singkat saja, gitu kan. Sementara kalau misalnya deep reasoning ini long inference change. Untuk shallow reasoning berupa complex rules, sementara untuk deep reasoning berupa simple rules that describe cause and effect relationship. Nah, ini contoh ya, berdasarkan reasoning Dilbert ya. Dia ada ceritanya ini Dilbert, si ini apa namanya HR lah, misalnya gitu kan. Dia bilang, I ask all the prospective employees this question to test their reasoning. Dia menanyakan semua calon pegawai di pertanyaan ini untuk menguji pemikiran mereka. You have one fox and two chickens that you need to get across a river. Lu ada satu satu rubah dan juga dua ayam yang kamu butuhkan untuk diseberangkan ke sungai atau diseberangkan ke sisi lain dari sungai atau menyeberangi sungai. You can only take one at a time in the rowboat. Jadi hanya bisa membawa satu aja dalam satu waktu ini robot. Nah, the fox ya, rubahnya akan memakan the chickens if left alone. Nah, kemudian kemudian ya dia elang I buy livestock essence then barbecue the chickens and blame the fox. Ya, jadi dia nggak mau ambil pusing ya dia kemudian eh, apa namanya dia kan ya membarbeque ya dia akan membeli livestock insurance-nya kemudian membarbeque chick ayam tersebut dan kemudian menyalahkan eh, but. Akhirnya ya ini pemikiran yang out of the box gitu kan kan is start today jadi intinya kayak ketika kita membuat sebuah reasoning ya kita bisa saja memang mencoba ya membuat reasoning itu dengan out of the box seperti itu. Kemudian General Technology of XPS ya. Pertama ya, General Technology dari sistem pakar itu ya Core of XPS ya kan, knowledge plus inference-nya. Kalau sering ya menggunakan ya most often rule based system RBS atau bisa menggunakan ya, knowledge plus inference-nya itu adalah dalam bentuk lain seperti neural networks, case atau case based reasoning atau bisa juga kemudian ditambahkan dengan yang namanya certainty factor. Nah, rule based expert system ya ini bekerja dengan ini a set of facts describing the current world state. Jadi eh, rule satu gitu kan misalnya rule satu itu adalah apa namanya penyakit batuk gitu kan. Facts-nya adalah eh, meriang atau demam, tenggorokan gatal gitu kan. Terus sakit untuk menelan, let's say gitu kan. Kemudian di rules kedua, jika jika fakta yang tersebut rulesnya, maka dia dinyatakan penyakit batuk gitu atau menderita sakit batuk. Kemudian ada juga eh, demam, tenggorokan gatal, sulit menelan, tidak bisa merasakan. Gitu. Nah, ketika rule kedua dikembangkan, maka akan memiliki atau jikanya ya, jika demam tenggorokan gatal, sakit untuk menelan, kemudian eh, eh, apa namanya tidak bisa merasakan, maka COVID. Nah, itu rule kedua. Jadi rule base itu ya akan bekerja dengan sekumpulan fakta-fakta yang mendeskripsikan dari state tersebut. A set of rules describing the expert knowledge. Nah, sekumpulan rules ya, a set of rules tadi rules atau rule dan sebagainya itu menjelaskan terkait dari keilmuan seorang pakar. Nah, tadi misalnya itu adalah dia memiliki keilmuan let's say, atau kepakaran sebagai dokter umum atau mungkin dokter rehab dan lainnya. Inference mechanism for combining facts ya and truth in reasoning.
Gitu. Jadi mekanisme dari inference itu adalah dengan mengombinasikan fakta-fakta serta rules ketika menjalankan pemikiran dari sistem pakar tersebut. Nah, ini ya mungkin sudah sangat 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 familiar ya apa namanya dengan kondisi atau dengan gambar ini ya. Ini merupakan eh, gambar dari struktur atau komponennya si sistem pakar ya. Ada dari knowledge base ya, itu isinya rules rules, kemudian ada inference engine yang merupakan agenda, working memory yang berisi ada fakta-fakta yang dimasukkan, kemudian ada explanation facility, knowledge acquisition facility, dan juga user interface. Ya, arsitektur yang tadi itu merupakan contoh dari arsitektur rule based expert system atau merupakan sistem pakar yang berbasis pada aturan. Nah, ya, ini sama dengan yang sudah dibahas sebelum UTS ya. Ada knowledge base atau rule base, ya kan? Ini akan menyimpan dari keilmuan pakar tersebut, ya, as condition action rules, if then premises consequence rules, gitu kan? Jika maka lah ya gampangnya. Objects or frame structures are often used to represent concepts in the domain of expertise. Example, club. Working memory, ya. Tadi di sini, working memory facts ya. Ini akan menyimpan initial facts and generated facts derived by the inference engine. Jadi working memory itu akan menyimpan ya, menyimpan initial facts atau apa ya istilahnya fakta-fakta yang diinputkan atau eh, yang dimasukkan oleh user gitu kan, oleh orang yang sedang menggunakan sistem paket tersebut untuk konsultasi. Dan itu dia juga yang akan working memory itu yang kemudian akan menyimpan juga fakta-fakta yang diturunkan dari inference engine yang kemudian di dalam working memory ini akan inference engine ini ya kemudian akan menyocokkan gitu kan pattern matching gitu kan antara fakta yang dimasukkan dengan fakta yang ada dari inference engine mana yang cocok kemudian itu yang kemudian dilemparkan kepada agenda atau inference engine-nya. Sehingga nanti ketika pattern matching misalnya dimasukkan nih batuk, oke ketika batuk berarti masih masuk ke apa namanya kepada working memory-nya gitu kan masih row satu masih masuk sorry demam row satu masih masuk gitu kan. Oke, masukin lagi apa namanya fakta kedua yaitu adalah eh, apa namanya tenggorokan gatal. Oke, row satu 2 masih masuk. Kemudian masuk lagi ke row 3 adalah eh, rule 3 itu adalah sorry, fakta ketiga yang dimasukin itu adalah sulit atau sakit untuk menelan. Nah, rule 1 2 masih masuk antara penyakit batuk dengan COVID. Nah, kemudian masuklah pada pertanyaan ke atau fakta keempat gitu kan. Apakah masih bisa merasakan bau ataupun makanan? Ya atau tidak. Ketika dia menjawab ya gitu kan. Maka rule dengan hasil yaitu COVID itu akan dieliminasi sehingga yang keluar sebagai result atau conclusion dari konsultasi tersebut atau dari proses reasoning tersebut adalah bahwa si user A ini mengalami penyakit batuk seperti itu. Tapi ketika misalnya tadi tidak bisa merasakan bau ataupun manis, gurih dan sebagainya, dia menjawab iya, ya kan? Maka dia yang aktif itu adalah untuk rule COVID seperti itu. Additional parameters ya, like the degree of trust and the truth of a fact or a rule, itu bisa disebut sebagai certainty factor. Ya, misalnya tadi jawabannya bukan iya dan tidak, tapi mungkin ada maybe gitu kan, atau bahkan mungkin lebih di divide lagi gitu kan, seberapa yakinnya gitu kan, dibagi menjadi lima poin gitu kan, yang dimana dia memiliki degree of trust, apa namanya yakin dan sangat yakin. Itu kemudian itu bisa dimasukkan walaupun untuk forward chaining, tapi digabungkan dengan yang namanya certainty factor atau CF. Ya, inference engine matches the condition part. Ya, rules with satisfied condition are active rule and are placed at the agenda atau di inference engine-nya. Kemudian untuk dieksekusi atau kemudian ditanyakan kembali kepada user, gitu kan. Agendanya akan ditanyakan, kemudian masuk lagi kepada working memory seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Among the active rules on the agenda,
satu di selected, one is selected gitu kan. Eh, dan kemudian itu akan si conflict resolution berarti ya, next rules. Nah, kemudian execution atau firing consequence of the rule facts. Kemudian inference engine plus additional components ya, might be necessary for other function. Seperti untuk ketika inference engine ya, ditambahkan dengan beberapa additional components itu bisa digunakan untuk apa? Seperti calculation of certainty values yang tadi gitu kan, memiliki degree of trust. Kemudian ada determination of priorities of rules, ada conflict resolution mechanism dan juga truth maintenance system TMS if reasoning with defaults and beliefs is requested. Seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak, Mas Soleh? Sementara masih lanjut, Pak. Ini ya seperti yang UTS, saya sedikit baca dan sedikit masuk, Pak. Oke, berarti masih lanjut ya ini ya. Lanjut, Pak, masih lanjut, Pak. Oke, masuk kepada berikutnya. Nah, ini ada contoh nih dari rule based system ya. Ini langsung. Ini ada tadi ya, a set of rules ya. Ini ya a set of rules itu disebut sebagai expert knowledge ya. Ya ini adalah dianggap sebagai pengetahuan pakar untuk penentuan nilai sebetulnya, untuk penentuan nilai dari seseorang gitu dengan apa namanya apakah mendapatkan good grade atau tidak. Di dalam rule ini ada yang namanya eh fak, ada yang namanya fakta, ada yang namanya fakta-fakta ya. Kebetulan fakta-fakta di sini hanya berupa satu fakta saja ya. Dari rule nomor satu itu hanya study, rule nomor dua itu no study, rule nomor tiga itu sunshine, rule nomor empat itu go out, rule nomor lima itu stay home, dan rule nomor enam itu adalah awful weather. Pada dasarnya fakta-fakta ini sebetulnya bisa tidak hanya terdiri dari satu fakta gitu kan, bisa dari beberapa fakta di dalamnya. Tetapi ini sebagai contoh adalah untuk apa namanya satu fakta saja seperti itu. Nah, ini ya rule based to determine the grade ya. Question pertama, if the weather is awful, do you get a good grade or bad grade? Sama. Kalau secara logik, ketika misalnya awful weather, awful weather, maka stay home. Stay home maka akan study. Study ya, ketika study maka akan mendapat good grade. Sebetulnya secara reasoning dia akan menjawabnya adalah good grade. Tapi belum tentu ketika kita menggunakan sistem pakar seperti itu. Awful weather ya, apakah ya? Ya. Kemudian ditanya lagi, begitu kan? Nanti ada prosesnya. Terus kemudian when do you get a good grade? Nah, ini merupakan file chaining ya kan? Karena dia kita melihat dulu gitu kan dari awful weather dari penyebabnya dulu. Tapi kalau untuk yang question 2 itu adalah udah menggunakan backward chaining. Karena dia ada hipotesis terlebih dahulu. Kapan good grade? Ya, good grade itu adalah dia sudah memiliki hipotesis bahwa dia akan mendapatkan good grade. Nah, ini forward and backward reasoning ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, facts are given. Fakta-fakta yang sudah diberikan, kemudian apa conclusionnya? Ya, sekumpulan dari fakta yang diketahui itu sudah diberikan di working memory. Kemudian apply rules, aturan yang digunakan itu diturunkan sebagai fakta baru yang atau fakta baru as a conclusion sebagai konklusi. Nah, ini akan didapatkan until you come up with a requested final goal fact. Jadi akan terus masukkan fakta tadi. Apakah eh, awful weather? Yes. Apakah apa stay at home? Yes. Apakah study? Yes. Oke, baru good grade gitu. Jadi fakta-faktanya dari fakta yang dijawab itu akan dicocokkan pattern matching dengan fakta-fakta yang ada di dalam rule. Sementara kalau backward reasoning itu merupakan hipotesis atau goal. Ya, jadi ada hipotesis dulu. Kalau tadi kita langsung nanya penyebabnya dulu, baru kemudian kita bisa mengkonklusikan. Kalau backward chaining malah kebalikan, gitu kan? Apakah mendapatkan good grades, gitu kan, sebetulnya? Atau hipotesisnya ada mendapatkan good grades, gitu. Ya, mendapatkan good grades. Kemudian baru turun. Apakah apa namanya study, gitu kan? Ya, apakah stay at home? Ternyata tidak. Nah, itu maka tidak terpenuhi. Atau misalnya kayak tadi mendapatkan good grades ya. Apakah awful weather? Ya. Apakah apa namanya? Sorry. Ya, tapi benar. Apa namanya tadi dari good grades, kemudian apakah belajar? Ya, gitu kan. Apakah ini yang hasilnya benar ya? Apakah eh,
Belajar, iya. Apakah stay at home atau berdiam di rumah, ya. Kemudian apakah awful weather, ya. Oke, berarti benar dia akan mendapatkan good grades. Tapi misalnya dia good grades gitu kan. Kemudian apakah study, ya. Apakah stay at home, no. Nah, itu nanti akan, maka dia tidak akan mendapatkan good grade seperti itu. Jadi berbeda dengan forward, backward itu adalah kita memberikan hipotesis terlebih dahulu, kemudian akan mengeluarkan conclusion apakah sesuai dengan hipotesis kita atau tidak seperti itu. Nah, ini ya, ketika kita apa namanya forward chaining, different fact-nya adalah awful kan, awful weather, stay home, kemudian 5 stay home, study good grade. Sementara kalau backward chaining, hipotesis atau good goal-nya adalah good grade. Ya kan, dari good grade, apakah study? Ya. Ketika ya, dia masuk kepada apa? 5. Apakah stay home? Ya. Maka sini. Apakah off weather? Ya. Kalau misalnya tidak, ya berarti dia tidak mendapatkan good grade seperti itu. Nah, ini example grades dari reasoning tree-nya ya. Good grade, study, stay home, off weather ya. Jadi ketika backward chaining, ketika misalnya forward chaining itu dari off weather, stay home, study, good grades. Untuk bad grade pun juga sama. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau terlalu cepat mungkin Baik Pak. penjelasannya? Oh, ya enggak sih Pak, biasa aja. Oke, gimana gimana? Lalu untuk yang Mungkin ada ya Hmm. seorang sistem pakar ini Pak, kalau seorang sistem pakar ini berarti dia apakah hanya menjalankan satu bidang di keahlian dia, terus dia ciptakan hal yang baru, dia gali terus sehingga menjadi benar-benar ekspor, ataupun bisa banyak dimanfaatkan oleh orang banyak, atau masih mempunyai bidang-bidang lain, Pak? Misalnya dalam pekerjaan seorang sistem pakar ini, Pak. Pada dasarnya sistem pakar itu difokuskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kepakaran, Mas. Gitu. Oh ya, Itu. Tapi kemudian ya makin berkembang gitu ya. Itu ya kita bisa memanfaatkan untuk penyelesaian yang lain. Tapi tetap pada sebetulnya satu kebidangan. Nggak mungkin dari kesehatan tiba-tiba kita nyebrang ke apa? Otomotif. Seperti itu. Kan tidak nyambung kan? Ya enggak? ya ya Tapi betul. ketika kesehatan digabungkan gitu kan, ya nanti hasilnya bisa kepakaran dalam bidang pencernaan, kepakaran dalam bidang THT, kepakaran dalam bidang mata dan sebagainya gitu. Tapi tetap ketika kemudian melakukan konsultasi ya, biasanya walaupun sistem pakar yang ya, disebutnya ada all in one platform ya Mas ya, gitu kan. Itu tetap kita yang mengonsultasikan dalam bidang apa dulu nih, gitu kan. Ketika kita yang mengonsultasikan dalam bidang mesin, let's say ya, itu akan berbeda dong dengan bidang misalnya transmisi, ya kan? Itu juga beda. Ketika misalnya transmisi akan berbeda dengan apa? Dengan bidang misalnya multimedia, multimedia mobil seperti itu. Kan itu berbeda, ya enggak? Jadi pada dasarnya kita tetap harus memilih dulu topiknya apa, kepakaran apa yang ingin kita masukkan. Tapi kita bisa membuat sebuah all-in-one platform juga, Mas, gitu. Tapi tetap ketika misalnya proses proses pelaksanaan konsultasinya, proses apa reasoningnya itu tetap nanti akan difokuskan dulu nih. Mau yang di mana dulu? Karena kan kita harus di dalam blackboard itu kita harus mengambil dulu nih inferensi yang mana nih, knowledge base yang mana yang akan kita ambil gitu kan. Kategori apa? Nggak mungkin semuanya kemudian kita ambil seperti itu, Mas Oleh. Oh ya siap, berarti dia sesuai dengan ini ya. Eh, apa bidang yang dia jalani lah, intinya seperti itu. Betul, 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 Mas Oleh. Ya, yang Seperti nggak itu. mungkin Udah dari clear ya? orang yang oke oke siap siap Pak. Ini Lanjut gimana Pak, gimana? lanjut. Lanjut lanjut. Nggak masalah. Gimana gimana? Ya, yang Gimana? maksud saya ya seperti yang Bapak bilang, ya nggak mungkin orang yang ahli di bidang multimedia terus dia terjun ke listrik ataupun ke apa seperti itu, Pak. Kalau misalnya Mungkin masalah pakarnya pun mungkin masih bisa ketika dia mepet-mepet, Mas. Tapi tadi ya, kinerja seorang pakar atau kinerja dari kepakaran itu kan tergantung dari pengetahuan kepakaran orang tersebut, ya enggak? Kalau misalnya kita ada yang lebih pakar lagi, kenapa kita harus mengandalkan dia, ya enggak? ya betul betul Pak, Tuh. betul. Untuk Oh, mungkin ya MVP first development mungkin nggak masalah kita menggunakan kepakaran yang seadanya. Let's say hanya 5 tahun kepakaran dengan beberapa sertifikasi. Tapi kita ingin terus mengupdate dari knowledge kita. Makanya kenapa rules itu harus easy to be updated, ya nggak sih? Easy to expand.
Nah, itu harus bisa untuk apa? Rule tersebut harus bisa dengan mudah dilakukan pembaharuan, dilebarkan lagi seperti itu, Mas Oleh. Iya, betul ya. Seperti ya semacam kayak marketing ataupun yang sales atau gimana itu mereka apa ya? Kalau dibilang ya menurut pandangan Bapak kalau misalnya eh, pakar marketing di suatu mungkin perusahaan Hmm. developer ataupun properti ataupun apa itu Hmm. berarti mereka orang yang mempunyai pengalaman yang lebih dari 10 tahun atau tanpa ada pengalaman itu bisa disebut pakar atau tidak, Pak? Maksudnya dia hanya tahu membaca dari sini ke sini ke sini ke sini seperti itu sih, Pak. Parameter disebutkan untuk bisa disebutkan pakar itu banyak sih Mas ya sebetulnya. Tadi kan malah dibilang tergantung dari knowledge pakar tersebut, knowledge dari kepakaran orang tersebut. Jadi tidak hanya dari pengalaman, pengalaman one of the key, ya kan? Tapi baik lagi, ketika misalnya developer, oke dia pengalaman 10 tahun, tapi dia udah berapa banyak closing, ya enggak? Sudah berapa banyak dia berhasil menjual rumah? Let's say dia dalam waktu 10 tahun dia berhasil menjual hanya bisa menjual 10.000. Tapi ada yang orang, ya, seorang sales hanya dalam waktu 5 tahun dia bisa menjual 20.000. Kalau dari menurut Mas Soalnya lebih lebih kepakaran yang mana? Sales, Pak. Ya, maksudnya itu baik lagi. Jadi kepakaran itu tidak hanya dari expert dari pengalaman gitu kan, Oh tetapi gitu juga ya. dari apa? Dari faktor atau parameter lainnya. Oke, let's say tadi yang 5 tahun itu bisa menjual 20.000, yang 10 tahun itu hanya bisa menjual 10.000 gitu kan, dua setengahnya gitu. Tapi dibutuhkan waktu lebih lama, ya kan? Tapi balik lagi, sebetulnya yang di closing oleh 10 tahun ini tuh rumah-rumah seperti apa? Yang komisinya seberapa seberapa besar? Kalau 10.000 closingnya gitu kan. Tapi ternyata satu rumah itu yang seharganya 10 M, 15 M. Jelas Oh kepakarannya iya, lebih bagus yang yes. yang 10 Itu tahun baru ya. dari Iya. segitu, kemudian ada lagi segi dari sertifikasi. Sertifikasi penunjang kepakaran tersebut. Let's say kayak tadi sales dan marketing dari developer. Ya pasti dia ada sales, apa namanya sertifikasi dari apa? Marketing. Digital marketing. Terus habis itu public speaking. Terus habis itu how to apa CRM gitu kan. Customer relation management-nya. Kemudian how to communicate gitu kan, persuade. Habis itu leadership dan yang lainnya. Kan banyak. Nah, itu Iya kemudian betul, Pak. yang kemudian kapan kita bisa menyebutkan pakar? Ya banyak parameternya seperti itu. Siapa siapa. Lanjut, Pak. Oke, apa namanya? Sudah clear ya, Mas ya? Clear, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ini ya. Nah, next ya. Ini dia example ya dari grades tadi. Ketika kita mau memanfaatkan dari yang namanya voice chaining ya, kita sebagai user yang melakukan konsultasi, kita memasukkan, menginputkan fakta. Apa? Awful weather. Ketika awful weather dimasukkan, maka agendanya yaitu rule 6 yang akan diaktifkan. Select and apply rule 6 yaitu apa? Dia akan bertanya, stay home atau enggak. Nah, masukkan di working memory, ya kan? Ketika stay home, dia menjawab ya. Maka ditambahkan nih awful weather dan juga stay home. Rule mana yang masuk? Oke, berarti ini ada rule 5. Select and apply rule 5. Ketika select and apply rule 5, ya kan? Ditanya lagi nih, apakah study atau enggak? Ketika study, maka agenda yang masuknya ada rule 1. Select and apply rule 1, ditanya, ini apa? Good grade terakhir, ya kan? Ketika dia study, yes, maka dia akan good grade. Di akhirnya sudah tidak ada, maka dan. Sehingga conclusionnya adalah yaitu dia mendapatkan good grade. Seperti itu. Tapi bisa jadi di sini over weather, yes, rule 6 diaktifkan. Di sini stay home nggak? Ketika dia bilang no, ya kan? Maka kita lihat nih, ada nggak rule dengan kriteria awful weather dan juga hangout. Kita lihat nih, ada nggak awful weather, ya kan? Tapi hangout nggak ada. Ketika tidak ada rule tersebut, maka apa? Yang dihasilkan tidak bisa memberikan kesimpulan apapun. Atau kemudian dari sistem akan memberikan eh,
dari pilihan tersebut, sistem masih belum bisa mengidentifikasi apapun. Intinya memberikan feedback kalau tidak ditemukannya conclusion yang sesuai dengan rules-rules yang sudah dimasukkan oleh apa namanya user tersebut. Tapi ketika semuanya sama, ya nanti akan keluarnya apa? Good grade seperti itu. Sampai sini clear ya Mas ya? Clear Pak, clear Pak. Oke ya. Lanjut ya. Ini kalau untuk polis ya, ini forward listening dan backward listening ya. Contoh untuk forward itu adalah ketika dia memiliki shield atau pelindung dan juga pistol, maka polisi. Sementara untuk backward listening adalah jika hipotesis ada polisi, kemudian nanti ada apa? Apakah dia memiliki badge? Apakah dan memiliki gun? Jika iya, maka dia benar dari polisi. Jadi adalah hipotesis dulu. Polisi nih, gitu kan? Hipotesis. Baru kita masuk. Punya badge nggak? Oh ada. Punya gun nggak? Oh enggak. Oh berarti bukan polisi. Tapi misalnya polisi bukan. Kayak polisi. Punya badge nggak? Punya. Punya gun nggak? Punya. Oh berarti benar polisi. Sementara kalau soal reasoning, ditanya dah, lo punya shield nggak? Punya apa namanya tameng nggak? Oh punya. Punya pistol nggak? Enggak. Oh berarti bukan polisi. Atau punya shield nggak? Punya. Punya pistol? Punya. Oh berarti lu polisi. Kayak gitu. Jadi perbedaannya. Dapat ya feel-nya ya? Bedanya ya. Siap Pak, siap. Tuh. Ini example ya police listening. What if only pistol is known as a ground fact? Ya. Pistol. Ketika pistol ya udah dia nggak akan mendapatkan apapun. Ini perbedaan antara forward and backward chaining ya. Forward chaining bersifatnya adalah diagnosis, sementara backward chaining adalah construction. Forward chaining merupakan data driven, sementara backward chaining merupakan God driven, karena dia berdasarkan dari hipotesis. Forward chaining, bottom up reasoning, karena dari fakta-fakta, kemudian conclusion, sementara backward chaining itu top down, dari conclusion dulu, baru kepada fakta-faktanya. Forward chaining akan mencari possible, kemungkinan kesimpulan yang didukung dari fakta-fakta yang diberikan. Sementara backward chaining adalah pencarian fakta yang bisa yang mendukung dari hipotesis yang diberikan. Antecedents RHS control evaluation, sementara kalau ini ada consequence RHS control evaluation. Selain dari forward chaining dan backward chaining atau forward reasoning dan backward reasoning, ada beberapa alternatif reasoning method. Satu dari teori proving, ada probabilistic reasoning, certainty factor, dan juga fuzzy reasoning. Oke, sampai sini atau secara keseluruhan ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup Pak. Kayaknya ini matkul dari knowledge management, terus digital marketing dan data warehouse Pak. Hampir ada ya bersangkutan ya Pak ya. Yes, betul sekali. Makanya kalau misalnya bisa memanfaatkan secara keseluruhan, enak banget satu project for all, one for Siap, all. siap Pak. Kalau saya perhatikan Betul. ya bersangkutan semua ini. Yes, betul sekali. Makanya kalau bisa ya tadi, saya kan dari awal bilang kan, kalau misalnya ada project yang bisa dijadikan satu untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan, ya kalau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Siap Pak, siap. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Mas Soleh? Cukup Pak. Oke, sip. Kalau gitu, saya tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak Mas Soleh yang sudah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas atau beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak.